In association with Di setiap sudut kota selalu ada cerita yang menanti untuk ditemukan. Dan perjalanan kali ini membawa kami ke kota Semarang, kota yang menyimpan sejarah panjang tentang rasa dan tradisi. Kota di pantai utara Jawa yang tak hanya menjadi penghubung, tapi juga saksi perjalanan budaya dan peradaban, termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya saat merayakan Ramadan. Selamat datang di program Cerita Kampung Halaman. Hari ini saya sedang berada di salah satu masjid legendaris yang ada di kota Semarang. Namanya adalah Masjid Jami Pekojan. Setiap bulan Ramadan di masjid ini ada kegiatan menarik, yaitu pembuatan serta pembagian bubur India. Apa makna dari tradisi ini dan seperti apa rasa bubur India tersebut? Ayo ikuti saya. Masjid Jami Pekojan merupakan salah satu masjid tertua di kota Semarang yang telah ada sejak 1,5 abad yang lalu. Pendirinya adalah Syekh Latif pada tahun 1295 Hijriah atau 1878 Masehi. Terletak di Jalan Petolongan, Semarang Tengah, masjid ini awalnya merupakan tempat persinggahan para pedagang dari Gujarat, Tiongkok, dan Timur Tengah. Bangunan Masjid Pekojan yang saat ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya masih mempertahankan arsitektur asli, perpaduan budaya Gujarat, Arab, Jawa, dan Tiongkok. Kalau bangunannya sendiri, ciri khasnya jadi kan bisa lihat sendiri ya, teksturnya masih aslinya ini, juga di tempat mimbarnya, di imamnya itu masih asli semua. Itu ya perpaduan, saya kira perpaduan 4 etnis itu ya, karena di sini kan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh masyarakat zaman dulu. Ya ini kan soko guru ya, jadi 4 itu biasanya kan kalau masjid-masjid lama itu pasti ada soko gurunya kan. Nah soko gurunya ini masih asli kayu utuh sampai di atas pol, sampai yang di atas itu satu kayu utuh. Setiap bulan Ramadan, takmir Masjid Jami Pekojan selalu memasak dan membagikan bubur India kepada jemaah. Tradisi bubur India ini sudah ada sejak para pedagang dari Gujarat membawa dan memasak bubur untuk berbuka. Tak kurang dari 20 kg beras dimasak menjadi bubur setiap hari. Bubur ini ditambahkan 16 jenis rempah-rempah seperti bawang-bawangan, kayu manis, daun sereh, daun pandan, dan lain sebagainya. Selain rempah, santan kelapa menjadikan bubur ini memiliki cita rasa gurih. Pengurus masjid masih mempertahankan cara memasak tradisional menggunakan kayu bakar. Oke, ini setiap hari selama bulan Ramadan nih Pak Sirin bertugas untuk mengaduk bubur India ini apa ya? Iya. Ini ada berapa beras Pak tadi yang dimasukin ke satu tungku ini Pak? 20 kilo beras. 20 kilo beras, belum lagi ditambah rempah-rempahnya ya Pak ya? Nah ini berapa lama Pak kita memasak buburnya? 1,5 jam. Wah, bisa dibayangin pemirsa, karena bubur ini harus diaduk biar nggak gosong ya Pak di bawahnya. Jadi harus benar-benar sampai bawah ngaduknya, dan tantangannya adalah selain berat ya, ini juga asapnya cukup perih di mata karena juga panas juga karena langsung tungkunya di depan kita langsung api. Dan ini semakin berat karena tugasnya dilakukan selama beribadah puasa. Jadi setiap hari Pak Sirin olahraga sore ngaduk bubur ya Pak ya? Iya. Aduk lagi Pak. Ada lagi tuh. Lauk tambahan untuk bubur India selalu berganti setiap hari. Hari ini pengurus masjid menyiapkan lodeh tahu dan telur dadar. Dari 20 kg beras bisa menghasilkan 250 porsi bubur India. Tak hanya untuk berbuka bersama di masjid, banyak warga berdatangan dengan wadah beragam ukuran untuk antri membawa pulang bubur India. Di sini ada bubur India. Bubur India di sini lain dari yang lain. Setiap tahun mesti kita mencarinya. Soalnya untuk pembuatnya juga kan dari dulu asli dari India, jadi kita mencari terus. Rempah-rempahnya berlimpah. Pokoknya tidak ada bandingannya untuk yang lain. Mesti dicari. Tahun ini lagi pertama ini. Kalau tahun dahulu udah berkali-kali.
Buburnya nggak ada yang jual daerah sini. Buburnya nggak ada yang jual lah kalau di daerah sini itu. Ya itu rempah-rempahnya itu rasanya itu nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akulturasi budaya antara pedagang Gujarat, Jawa, Arab, dan Tiongkok yang terus dilestarikan secara turun-temurun di Masjid Pekojan kini dipatenkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kebiasaan berbuka puasa saat Ramadan ini juga diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ya, bubur India ini memang sangat cocok disantap saat berbuka puasa karena memang teksturnya yang lumat ini mudah dicerna, kemudian juga rempah-rempahnya juga bisa membuat hangat dan tentu saja nikmat. Satrio Hadi, Ilham Haji, Imam Muhairib, Semarang, Jawa Tengah. In association with